Perkenalkan, nama saya Siska Mureta, NPM 2015010039. Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabar kalian semuanya? Miss doakan kalian tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu anak-anak, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan paragraf utama? Ya, betul sekali. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Apabila paragraf utama terletak di awal kalimat disebut dengan deduktif. Dan apabila ide pokok terletak di akhir disebut dengan induktif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak teks bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, anak-anak, manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, betul sekali. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Biasanya, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan, otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang adalah otot. Tulang berfungsi diantaranya 1. Sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging diantaranya menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh manusia. Otot tersusun dari inti sel yang membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Dan selanjutnya, organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang, yaitu 1. Sapi atau mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua, kelinci mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak atau amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. 4. Ikan atau fishes, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernafas dengan insang. 5. Ular atau reptil. Ular bergerak secara merata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata atau tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis, namun menempel kuat di tubuhnya. Hewan yang kedua adalah ubur-ubur.
Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga, siput atau moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil, 1. Gagasan utama pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Terima kasih.